Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau RPKPU, Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2004 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Bisa kita setujui? Setuju? Alhamdulillahirrahmanirrahim. PKPU Pilkada 2024 sejalan putusan MK. Jokowi diharap tak wariskan nokta hitam demokrasi. Orang bukan soal percaya atau tidak percaya Doli Kurnia. Orang bicara soal percaya atau tidak percaya keluarga Presiden Joko Widodo. Dan publik sudah tidak percaya dengan keluarga ini, dan inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Betapa marahnya orang, kita tidak melihat ada respon minta maaf dari keluarga ini. Keluarga ini seolah-olah ini bukan kerjaan tukang kayu, hanya dan dianggap sebagai sebuah proses demokrasi biasa gitu. Ya, itu tidak sehatnya. Pak Presiden selalu ingin tampil terlihat baik-baik saja, tidak melakukan berbagai manuver politik. Padahal kita semua tahu ini atas perintah dan keinginan Presiden. Kalau 9 hakim MK negarawan, orang terpilih, istilahnya bisa dikatakan diamputasi begitu saja, dibegal. Apalagi saya cuman orang biasa. Kalau MK saja begitu kan, saya bisa dibuat lebih sengsara begitu. Jadi karena saya masa aksi 98, saya nggak mau situasi itu. Loh, dia impeachable, dia sangat mungkin untuk di-impeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi di-impeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable. Mungkin di-impeach, itu mungkin dilengserkan. PKPU Pilkada 2024 sejalan putusan MK. Jokowi diharap tak wariskan nokta hitam demokrasi. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman aturan main pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 dinilai menjadi momen penting di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, seharusnya Presiden Jokowi meninggalkan warisan yang baik di ujung periode kedua pemerintahannya bukan persoalan. Dia berharap momentum gejolak politik menjelang pilkada dan di ujung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi pengingat supaya pemerintah dan DPR tak lagi sewenang-wenang dalam membuat aturan tanpa mempertimbangkan konstitusi dan suara masyarakat. Diberitakan sebelumnya Komisi 2 DPR RI secara resmi menyetujui revisi peraturan KPU atau PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024 pada hari Minggu tanggal 25 Agustus. Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama KPU RI yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan. MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen atau non-partai atau perseorangan. Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.